Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Jadi kalau misalkan kita mau jujur, dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling menghujat satu sama lain terkait dengan nasab, berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad dan mengakses kitab-kitabnya Robito Alawiyah? Sedikit sekali. Jadi yang benar-benar berdiskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen. Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya. Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan antara orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Polemik nasab ini kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah polemik tentang sentimen-sentimen. Polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini, kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Pak Habib Bahar, yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba, rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan, lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi, dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kami ucapkan yang telah setia pada channel kami. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan reaksi terhadap salah satu tokoh klan Ba'alawi ya, yang cukup vokal dan bisa dibilang keras, yakni Pak Habib Bahar bin Sumait, atau sekarang beliau mengganti dengan sebutan Said ya karena problematisnya terhadap nasab. Nah teman-teman, nanti kita akan ulas ya bagaimana video yang menurut saya agak kontroversial ya, yang sudah dilontarkan oleh Pak Habib Bahar bin Sumait. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Jadi jangan kalian bikin istilah beribu dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sanyar Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai soal pribumi. Kalau bilang berpribumi, saya juga pribumi. Jadi kalau kalian kurang bersulit dengan habaib, nggak usah habaib yang lain, jangan. Datang aja ke kontestasi lagi. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya Bahar yang disebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah teman-teman, kita telah saksikan bersama cuplikan video dari Pak Bahar bin Sumait ya, yang beliau menegaskan bahwa beliau juga seorang pribumi ya, karena beliau berasumsi bahwa terjadi framing terhadap dirinya, bahwa kita ya yang sekarang sedang menyanggah klan Ba'alawi ya, atau terkesan mengakui bahwa klan Ba'alawi semua bukan dari Indonesia gitu ya, atau yang masyarakat mengetahui kan dari
negara Yaman ya teman-teman ya. Nah di sini Pak Habib Bahar atau Pak Bahar bin Sumaid memberikan suatu ketegasan bahwa beliau mengatakan bahwa beliau lebih pribumi gitu loh, lebih Indonesia ya, dari kita, karena banyak beberapa darah ya yang beliau salah satunya menyebutkan dari darah ini ya, dari neneknya, dari ibunya segala macam ya. Intinya beliau meyakinkan atau menegaskan bahwa Pak Habib Bahar bin Sumaid itu tokoh yang dari Indonesia atau pribumi, karena secara nggak langsung beliau tidak ingin dikatakan bahwa beliau dari Yaman dan kontribusinya di Indonesia tidak ada, sehingga beliau menyanggah ya dalam video itu. Nah teman-teman, yang saya sayangkan dari video Pak Bahar bin Sumaid itu beliau mengucapkan kalimat yang mohon maaf ya, agak sedikit kurang elok menurut saya. Yakni pakai kalimat mohon maaf ya teman-teman ya, bangsat. Apakah ketika ya kalimat itu dikeluarkan kita bisa membenarkan dalam sudut pandang agama? Ya, satu sisi yang mengutarakan atau yang mengucapkan itu seorang tokoh ya yang diklaim sebagai cucu Rasulullah. Ya, kita harus maklum ya bahwa pihak mereka sudah menyanggah ya Robito Alawiyah bahwa itu oknum ya. Secara nggak langsung Robito itu seakan-akan bagi saya lepas tanggung jawab ya atau cuci tangan, bahwa oknum tidak bisa disalahkan secara organisatoris gitu, secara keseluruhan. Oknum ya oknum ya, dipisahkan di sini. Namun bagi saya, terlepas dari ya Robito Alawiyah mengatakan itu oknum, harus ada tanggung jawab moral di situ ya. Bagaimana ketika pihak Robito Alawiyah menyematkan ya, memberikan suatu pembuktian bahwa sertifikasi yang diberikan tersambung kepada Bahar bin Sumaid bahwa beliau cucu dari Nabi Muhammad SAW, harusnya ada ya, ada pola yang berbeda di organisasinya, yakni berikan pemahaman dengan cara ya mungkin konseling, ya mungkin briefing, ya mungkin meeting internal, atau memberikan tausiah secara pribadi bahwa ya ketika hal itu atau kalimat diucapkan yang tidak sesuai dengan agama, dengan norma-norma di Indonesia, harus tidak dikeluarkan. Kan begitu teman-teman ya. Nah, anehnya di sini banyak juga ya pengikutnya yang notabene yang diikuti seperti itu kalimatnya dengan pembenarannya ya. Kenapa teman-teman masyarakat tidak berani mengkritik ya? Kenapa Muhibin tidak berani mengkoreksi ya? Harusnya ya ketika kita ya mempunyai panutan ya, entah siapapun segala macam, ketika panutan kita ada yang melanggar ya atau melenceng dari jalur yang benar, kita harus ada salah satu yang berani untuk memberikan suatu pemahaman atau kita luruskan dengan cara kita. Muhibin kan banyak ya, mungkin Nabi Timter juga banyak tuh, ada Gus Wafi, ada Rumail Abbas, ada Ustadz Romli, ada siapapun juga, masih banyak tokoh-tokoh yang mohon maaf ya pribumi yang benar-benar bukan keturunan dari Yaman yang membela dari klan Balawi, termasuk Pak Bahar bin Sumaid kan gitu ya. Apakah tidak ada yang mengingatkan tokoh tersebut sehingga bisa kembali kepada jalur yang benar ya teman-teman ya. Nah di sini saya mempunyai indikasi bahwa terkesan ya Pak Bahar bin Sumaid atau Pak Habib Rizik yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang keras segala macam itu dibenarkan. Gimana sudut pandangnya? Sudut pandangnya begini loh. Kenapa yang baik-baik saja dari mereka yang telah melakukan kontribusi terhadap bangsa tidak diupload di media ya, tidak dibahas? Masyarakat itu taunya ketika mereka mengeluarkan kata-kata kotor itu yang sering ya diucapkan dan tidak di-cut di situ. Banyak tersebar di media sosial ya. Kalau kebaikan kita upload, kita sharing, nanti terkesan sombong kan gitu ya. Kebaikan cukup Allah aja yang tahu ya, kalau bisa. Tapi kalau mau mengupload silakan, sehingga masyarakat tahu. Jangan minta masyarakatnya mengupload kebaikannya ya. Yang minta mengupload sisi lain dari ya, FPI, Habib Rizik, Pak Rizik Syihab, Pak Bahar bin Sumaid dan sebagainya. Nah, dari sini saya menarik sedikit kesimpulan teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau reaksi saya kurang berkenan atau sedikit berbeda pandangan ya. Saya menarik sedikit kesimpulan bahwa Pak Bahar bin Sumaid ataupun dari klan Balawi itu tetap mempertahankan dengan caranya bagaimanapun juga ya. Beliau menegaskan ya kepada kita semua bahwa beliau adalah cucu Rasulullah dalam sudut pandang sejarah ya dan lain sebagainya. Tidak mau lepas gitu. Padahal ingat ya, andai kata terjadi suatu pembahasan, terjadi suatu kesimpulan yang membatalkan ya, pun kalian tidak terhina sebetulnya ya, tetap menjadi warga negara Indonesia. Tapi ingat, ketika kalian menyematkan sebagai cicit Rasulullah SAW, ada ucapan, ada tanggung jawab moral ya terhadap diri kalian. Nggak bisa kalian semenang-menang ya atas nama oknum segala macam. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad itu milik umat Islam, bukan di Indonesia, bahkan sedunia. Paham nggak? Jadi ketika kalian, ya Pak Bahar bin Smith mengklaim bahwa saya cucu Rasulullah SAW, saya pun bisa mengklaim itu Nabi saya. Saya berhak membela juga Nabi Muhammad dari orang-orang ya yang mencederai, yang bisa melukai, yang bisa mengotori sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat Islam Indonesia punya tanggung jawab ke situ. Jangan sepihak antum klaim sebagai sebagai apa namanya kakek antum, tapi antum tidak memberikan pemahaman pada masyarakat, ya. Bagaimana seharusnya menjadi cicit yang benar, yang baik, ya. Ingat ya, ketika sekarang sedang berkembang masalah nasab segala macam, jangan ditarik ke masalah tauhid. Itu nggak membatalkan tauhid. Ya, teman-teman ya, hati-hati ya di sini ya. Karena banyak sekali narasi yang berkembang ya dari golongan ya, pendukung, pengikut yang tanda petik ya, cari aman di situ. Ada loh cari aman loh. Ustadz-ustadz yang sangat ya mungkin fenomenal sekarang terkenal. Ada Ustadz Hidayah yang saya hormati juga secara keilmuan. Beliau netral sudut pandangnya ya. Jangan sampai kita masuk ke sana. Menurut Pak Ustadz Hidayat, Pak Ustadz Abdul Somad dengan tegas bahwa beliau salah satu yang mendukung klan Balawi dalam sudut pandang beliau. Kenapa Pak Ustadz Abdul Somad tidak menyangga secara akademis ya tulisan dari Kiai Haji Imanuddin? Kan begitu teman-teman ya. Biar adil, kita bisa membaca, kita bisa melihat ya kan sudut pandang beliau seperti apa. Apakah ada tokohnya, tokoh Ubaidillah ya sebagai leluhur mereka. Ada juga Buya Yahya ya. Mohon maaf ya. Ya secara nggak langsung saya melihat mencari titik aman juga di sini, tidak mau berisiko. Kalau mendukung, berikan narasi kepada masyarakat itu yang cerdas ya. Kenapa saya bilang cerdas? Begini loh. Kalau narasi yang dikembangkan itu liar, tidak mencerdaskan, yang keluar seperti ini teman-teman. Jangan sampai ya kita diadu domba. Ada yang mengadu domba antara habaib kayak segala macam. Ini kan suatu framing yang salah ya teman-teman. Tahu titik masalah, seakan-akan nggak tahu. Ya, terkesan membela secara halus, padahal cari aman. Kan gitu ya. Jadi sekarang pembacaannya adalah ketika belum terjawab tesis Kiai Imanuddin, kalian dituntut untuk melakukan counter secara akademis. Ya. Dan ingat ya, nanti akan saya bahas di channel saya berikutnya bahwa teman-teman sadar nggak ya, tokoh sentral ya yang bernama Pak Rizik Syihab itu tidak pernah datang di acara diskusi debat terkait masalah nasab. Coba perhatikan, beliau mempunyai muhibin ya pendukungnya, Gus Romail ya, terus ya Gus Wafi, Ustadz Wafi dan lain sebagainya yang selalu memberikan suatu dukungan di depan ya, di Robito Alawiyah, di debat-debat, di counter, di YouTube segala macam. Kenapa Rizik Syihab tidak pernah head to head terhadap Kiai Haji Imanuddin? Padahal orang yang benar-benar ya, bertanggung jawab terhadap masalah nasab ini yang mengeluarkan ide ya, yang menganalisa itu Kiai Haji Imanuddin. Walaupun pada masa lalu sudah ada ya, kita bahas masalah Kiai Haji Imanuddin ya. Nah, framing yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab apa teman-teman? Luar biasa. Menyematkan kalimat Al-Kaburi. Paham nggak? Ya. Saya luruskan ya. Kalimat paham nggak ini saya tujukan ya untuk golongan muhibin ya, lebih terkhusus ya, bukan teman-teman yang setia pada channel saya. Jadi jangan salah paham ya. Saya tidak merendahkan maksudnya. Kenapa saya bilang begini loh? Kepada golongan muhibin, framing yang dilakukan Bapak Habib Rizik Syihab itu terhadap Kiai Imanuddin dengan menyematkan kalimat Al-Kaburi ya, terkesan bahwa pendukung Pak Habib Rizik, Gus Wafi, Gus Romail dan sebagainya ketika datang ke acara debat dan Kiai Haji Imanuddin tidak datang, terkesan takut. Nah pertanyaannya, kemana Pak Habib Rizik? Pak Habib Rizik Syihab selalu mengkontak ketika dia ada acara tausiah ya. Di setiap acara tausiah barulah beliau melakukan counter terhadap Rhoma Irama, terhadap siapapun juga ya, dengan berapi-api mengatakan ada begal nasab ya, PKI, jangan sampai diadu domba dan lain sebagainya dengan kalimat yang di luar bahasa tata krama Nusantara ya, kalimat baik ya. Kalian sudah tahu lah di channel saya lah sebelumnya lah, banyak itu saya upload itu. Nah dari situ saya menilai bahwa sebetulnya Pak Habib Rizik ini mohon maaf ya, nggak berani juga atau kurang ilmu ya, kok tidak mau langsung head to head kepada Kiai Haji Imanuddin. Bahasa gampangnya begini loh, nggak usah pakai perwakilan, bisa nggak? Jadi ketika kalian siapapun juga ya yang mengatakan Kiai Haji Imanuddin Al-Kaburi ya, antum secara nggak langsung mengakui antum kalah karena penyematan kalimat itu tanpa sadar ya. Tokoh sentralnya Pak Rizik Syihab itu nggak pernah datang ke acara debat, acara diskusi ya terkait masalah nasab. Perhatikan, yang ada selalu pendukungnya, Romail Abbas, Gus ini, Gus itu segala macam.
ya kan, dengan tinjauannya yang mungkin mereka mengklaim akademik segala macam, walau alam. Nah, kembali ke awal teman-teman ya, kepada Bapak Bahar bin Sumaid ya, yang telah menyanggah dari Bapak Guru Gembul ya terkait masalah nasab, yang kemarin beliau datang ke acara Robito Alawiyah yang diundang ya oleh pihak mereka, menjelaskan segala macam lah mengenai nasab dan lain sebagainya lah. Itu pun di counter oleh pendukung dari klan Ba'alawi kan, bukan dari pihak-pihak terkait kayak Pak Habib Bahar, terus Pak Rizik Syihab. Apakah mereka nggak punya ilmu sehingga mereka tidak mau datang ke acara Robito Alawiyah? Coba perhatikan teman-teman. Head to head harusnya orang-orang yang vokal ya, yang sekarang merasa benar dari jalur Rasulullah, tersambung nasabnya, yaitu klan Balawi ya, Pak Habib Bahar harusnya berikan suatu ruang diskusi untuk Ki Haji Manudin, gak usah pakai perwakilan, sehingga masyarakat bisa menilai dari sudut pandang pemikiran beliau bagaimana gitu ya. Karena kan mereka kan dari klan Balawi mengakuin kan seorang, ya mohon maaf ya, mungkin mereka mengakuin sebagai seorang ulama, sebagai cerdik pandai, sebagai ustadz juga mungkin ya. Tapi ketika memberikan suatu sanggahan, terkesan kok tidak akademis, cenderung emosi ya, marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Jadi kalimat, mohon maaf ya, kalimat bangsat itu menurut saya tidak harus dikeluarkan. Ya, entah apapun alasannya, ya. Emosi lah segala macam. Kenapa? Antum mengklaim sebagai cucu Rasulullah, hati-hati. Nggak bisa begitu. Ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami dan Pak Bahar bin Smith semoga bisa berubah insya Allah ya. Harusnya yang bisa mengingatkan ini dari klan Balawi, seharusnya Robito Alawiyah, ya jangan cuci tangan juga lah ya, jangka panjang antum harus bertanggung jawab ya, nggak bisa cuci tangan mengatakan bahwa itu oknum dan oknum, nggak bisa, karena kami juga mempunyai hak gitu untuk meluruskan bahwa Rasulullah adalah ya nabi kami, rasul kami ingin memuliakan, nggak bisa klaim sepihak ya, karena kakek antum semuanya mengatakan kepada khalayak ramai masyarakat umat Islam ya bahwa antum yang berhak bicara masalah nasab, bicara masalah kebaikan segala macam ya. Ingat ya, Nabi Muhammad itu milik umat Islam dunia ya, bukan tokoh perorangan ya dari klan Balawi. Nah, teman-teman ya. Nah, lalu kita akan mengambil referensi dari ini, saya sedikit ada referensi teman-teman ya. Judulnya bukunya Akar Kekerasan. Ini lumayan untuk dijadikan referensi ya, dengan tinjauan akademik yang ditulis oleh Eric Fromm. Ya, bagaimana sih orang bisa melakukan tindakan kekerasan ya, melakukan tindakan sadisme ya, tindakan destruktif ya, kata-kata kotor segala macam lah. Nah, di sini saya hanya sedikit menukil aja sedikit untuk memberikan masukan bagaimana sudut pandang dari Eric Fromm ya. Di sini saya membuka halaman 242 ya, bukti kedestruktifan ya dari seseorang ya, kenapa bisa melakukan kekejaman. Sedikit teman-teman ya, saya akan bereaksi nantinya. Nah, di sini Eric Fromm mengatakan bahwa data antropologi menunjukkan bahwa tafsiran instinktivistik mengenai kedestruktifan manusia tidak lagi dapat dipertahankan meski dalam semua budaya. Kita ketahui bahwa semua manusia mempertahankan diri dari bahaya yang mengancam kepentingan dalam sudut pandang apapun ya, yang menghayatinya dalam dirinya dengan berbagai macam cara, dengan cara bertarung atau menyanggah, mengontrol segala macam ya. Nah, di sini masuk teman-teman ya. Jadi Pak Bahar bin Sumaid atau Pak Rizik Syihab cenderung melakukan counter ya, bagaimanapun caranya. Kenapa? Karena mempertahankan ya, mempertahankan diri dari bahaya. Ya mungkin bukan bahaya pribadi, tapi bahaya nasab ya, yang kalau sampai mohon maaf ya rungkat, itu luar biasa. Kalau menurut Kiai Haji Imanuddin itu masa iya sih terlahir dari jadi cucu Rasulullah. Nah, pas meninggal jadi mantan cucu kan ya lucu ya. Nah, itu menurut Kiai Haji Imanuddin. Tapi ketemu sudut pandangnya dari tinjauan akademik yang dilontarkan oleh Eric Fromm dalam karyanya. Nah, teman-teman, kita langsung loncat ya, nggak usah terlalu banyak ya. Namun fakta bahwa kedestruktifan dan kekejaman bukan bagian dari sifat manusia tidak dengan serta-merta menyiratkan bahwa keduanya tidak tersebar luas dan intens. Teman-teman ya, fakta ini tidak mesti dibuktikan. Para pakar masyarakat primitif telah menjelaskan ya. Jadi pada masa lalu ya, para pakar itu sudah membuktikan bahwa banyak terjadi pada masyarakat ya, mempertahankan klannya, mempertahankan sukunya, mempertahankan golongannya, rasnya itu dari tindakan serangan dari pihak luar, termasuk yang masalah nasab ya, itu hal yang lumrah gitu. Jadi pada masa lalu sudah ada seperti itu. Nah, meski perlu diingat bahwa data-data merujuk pada masyarakat primitif lebih maju dan bukan pada yang paling primitif, semisal masyarakat pemburu ya. Sayangnya kami sendiri telah melakukan analisa ya, tindakan-tindakan destruktif dan kekejaman yang luar biasa yang terjadi pada masa kini ya. Kami sendiri tidak perlu repot-repot membuka catatan sejarah
Nah, ini sindiran ya. Jadi nggak perlu repot-repot buka catatan sejarah ya. Menurut beliau mungkin begini ya, saya nggak langsung saya bereaksi ya atau sedikit menganalisa ya. Lihatlah fakta di lapangan gitu loh. Masuk kan tujuan akademis beliau kan. Nggak usah dibuktikan, lihatlah fakta di lapangan. Bagaimana agresi Israel Zionis kepada Palestina, ya. Bagaimana mempertahankan nasab dari klan Balawi, ya. Sehingga terkesan sekarang terjadi adu domba ramai segala macam, hanya mempertahankan teman-teman, ya. Karena serangan tidak secara fisik, tapi secara mental segala macam. Itu kecenderungan manusia, ya. Ini bukti kedestruktifan dan kekejaman dari sudut pandang data antropologi teman-teman ya. Nah, akhirnya kepada pihak Balawi ya, saya memberikan masukan aja. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini harusnya dari pihak Muhibin nih ya. Apabila ya ada tokoh kalian ya yang selalu mengucapkan kata-kata yang tidak elok, ya, apa salahnya diingatkan ya sebagai saudara seiman. Ya. Walaupun di sini saya bukan Muhibin, tapi saya tidak membenci. Ya. Arti Muhibin itu orang yang pencinta Habib, tapi loyal di situ. Loyal benar-benar sebagai pengikut. Ya mohon maaf ya, bahkan berani mati di situ. Nanti kita akan bahas ya, berani mati itu ya salah satu yang kasusnya kilometer 50 teman-teman ya. Ada pembahasan menarik tuh, sedikit ya, melebar ke KL50 ya. Ada yang mengklaim ya, yang meninggal ya oleh kasus KL50 itu, ada yang mengatakan syahid. Tapi ada juga yang mengatakan sangit, mohon maaf ya. Nanti akan kita bahas sudut pandangnya secara agama, apa disebut dengan mati syahid. Sehingga masyarakat tidak benar-benar terbawa arus yang mungkin tidak benar, sehingga terlalu dibuat-buat. Karena kalau agama dibuat-buat itu luar biasa lah dampaknya pada masyarakat. Yang salah bisa jadi benar, nggak bisa. Ya, mati syahid apa secara definitif? Ya, bukan saya tidak menghargai yang meninggal, bukan. Ya, saya menghargai ya, beliau sudah meninggal ya. Tapi minimal ketika disematkan kalimat syahid itu orang yang benar-benar ya telah berjuang ya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak contohnya pada masa lalu, teman-teman ya. Nah sedikitnya di situ. Nah kembali ke kesimpulan saya tadi ya, ada baiknya pihak Muhibin memberikan suatu pencerahan atau mengingatkan apabila dari tokoh kalian ya, klan Balawi ya, tokoh sentral ya, melakukan penyimpangan ya, penyimpangan kata-kata atau tidak sesuai dengan etika segala macam, apa salahnya disanggah, diingatkan lewat media ya. Jadi sebagai sesama muslim saling mengingatkan gitu ya. Pun dengan saya ya, saya hanya mengingatkan pada Pak Habib Bahar, Pak Rizik Syihab ya. Saya sangat memuliakan keilmuan kalian ya. Saya juga tidak menafikan kalian punya ilmu di situ, kalian punya nilai agama di situ. Namun sebagai seorang muslim, saya mengingatkan ada baiknya jangan lagi mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kalau antum mengatakan bahwa antumlah salah satu warga pribumi ya, di bagian dari Nusantara, tunjukkan bahwa Nusantara, bahwa masyarakat Indonesia ya adabnya, akhlaknya baik ya. Tidak seperti itu. Dan apalagi kalian mengklaim diri kalian sebagai cucu Rasulullah, dan sangat-sangat terlarang menurut saya. Ya teman-teman ya. Demikian teman-teman ulasan dari saya, hanya sedikit reaksi saya. Semoga ada manfaatnya dan kita akan bertemu kembali pada lain kesempatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.